satu kesatuan yang utuh di dalam kehidupan daripada hidup. Yang berikut, kehidupan kita juga kadang mengalami hal yang ini. Sulit untuk bertumbuh dalam roh. Sulit juga untuk pertumbuhan dalam jemaat. Banyak masalah. Siapakah yang bekerja di balik daripada semua? Itu adalah pekerjaan daripada. Kadang membuat berbagai macam masalah, supaya kalau bisa menghancurkan gereja ini, melemahkan gereja ini. Bahkan juga kadang ada masalah-masalah yang kita alami secara pribadi. Tujuannya adalah menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli kepada gerejanya di dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan datang untuk memulihkan keadaan daripada kita. Firman Tuhan dengan jelas ketika Tuhan memulihkan keadaan daripada umatnya, maka keadaan mereka seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya mereka tidak pernah membayangkan hal itu terjadi, yaitu pemulihan terjadi. Tetapi pemulihan Allah terjadi tepat pada waktunya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, menurut perkataan daripada Salomo di dalam kitab Penghot. Kekasih sekalian dikasih di dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan itu sangat besar. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat 24, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang menyatakan dan akan membuat. Firman Tuhan datang kepada Yesus dan katakan kepada mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan yang telah dibuat menjadi kokoh, menjadi populer, menjadi kuat, menjadi terkenal di dalam kehidupan daripada mereka. Tetapi ketika mereka makin terkenal di dalam kehidupan mereka, yang terjadi adalah mereka mulai menyombongkan diri daripada mereka. Oleh karena itu Tuhan berkata, aku punya kuasa untuk merendahkan dan punya kuasa untuk meninggikan. Dan memang benar. Oleh karena keangkuhan dan kesombongan mereka, pemberontakan mereka, maka mereka diasingkan, dibuang ke tanah Babilonia. Mereka menderita selama 70 tahun. Tetapi ketika mereka ada di dalam penderitaan, firman Tuhan datang kepada mereka. Apabila kamu merendahkan diri dan berdoa, maka keadaan kamu akan kembali dipulih. Kamu akan ditinggikan kembali. Kalau kita baca di dalam kitab ini, dan memang ternyata benar. Tepat pada waktunya mereka ketika firman Tuhan disampaikan, mereka merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajah Tuhan, mulai dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka keadaan mereka kembali dipulihkan oleh Tuhan. Mereka kembali diangkat di dalam kehidupan mereka. Sama dengan gereja Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kadang Tuhan merendahkan diri kita serendah-rendahnya, sesulit-sulitnya hidup ini di dalam kehidupan. Ketika kita sudah terangkat, tetapi Tuhan bisa kembali merendahkan keadaan kita kembali. Contoh apa yang praktis? Mungkin kita berhasil mendapatkan pekerjaan yang bagus.
tapi satu kali Tuhan pekerjaan itu. Oleh karena ketidaktaatan daripada kita, Tuhan bisa mengambilnya kembali. Sehingga hidup kita yang tadi punya apa-apa, sekarang tidak punya apa-apa. Kalau Amsal bilang apa? Amsal bilang begini, dahulu besi, sekarang kayu. Artinya dulu luar biasa, tetapi sekarang apalah arti? Semuanya lapuk, tidak ada arti. Itu tujuan merendahkan. Mengapa hal ini terjadi? Supaya di tengah-tengah keadaan yang dialami, orang itu bisa kembali sadar dan kembali mencari Tuhan. Kenapa ada kalanya kita ada di dalam penderitaan? Tujuan daripada penderitaan supaya kita sadar bahwa siapakah sebenarnya kita. Ketika kita sadar, kita kembali kepada Tuhan dengan memohon ampun dan kembali kepadanya, maka hidup kita akan diangkat kembali. Ada satu raja yang paling terkenal namanya Nebukadnezar. Dia menyombongkan diri, hebat karena melihat istananya megah dan mewah. Dengan demikian Tuhan kembali merendahkan dia. Akhirnya dia harus dibuang ke tengah hutan. Bertahun-tahun dia ada di sana, tetapi akhirnya Tuhan sadarkan dia kembali. Baru kembali diangkat. Rupanya kadang Tuhan membawa kita kepada satu situasi yang kita tidak kehendaki, supaya disitulah orang mulai mencari Tuhan di dalam kehidupan daripada itu. Kalau tidak pernah dibawa ke dalam hal yang demikian, maka orang akan nunduk terus di dalam kehidupan daripada hidupnya. Nunduk dalam arti di sini adalah dia sibuk dengan dunianya sendiri, tetapi tidak pernah memandang kepada Tuhan di dalam hidup. Tapi justru orang ada di dalam penderitaan, pasti yang terjadi adalah mau tidak mau harus mengangkat kepala dan memandang kepada Tuhan. Karena ketika kita mengangkat kepala kita dan memandang kepada Tuhan, yakin dan percaya keadaan kita pasti akan dipulihkan kembali di dalam kehidupan. Oleh karena itu firman Tuhan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama? Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, tetapi barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Inilah yang dikatakan aku punya kuasa. Pohon yang tinggi akan direndahkan, bahkan pohon yang kering akan dibuatnya menjadi subur kembali. Keadaan yang memang terbalik. Karena kita merasa bahwa tidak mungkin lagi, tetapi ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti ada pemulihan akan terjadi. Satu hal yang sangat menarik tentang pohon yang kering. Sekali pohon itu sudah berabad-abad, kalau